Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup lebarkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom, selamat pagi untuk kita semua, jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada pada hari ini, mari jemaat Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa menyerahkan setiap pribadi kita. Jemaat Tuhan, kita tahu pada hari ini dalam beberapa keadaan, kita tahu banyak orang yang sekarang sakit menderita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari ya jemaat Tuhan, kita mempersiapkan seluruh keadaan ibadah kita pada hari ini dan serahkan di dalam tangan Tuhan. Saya percaya Tuhan Kau akan terus memberkati setiap jemaat. Terima kasih. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, Bapa di dalam kerajaan syurga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Untuk setiap pribadi kami ya Tuhan, khususnya ya Tuhan jemaat Tuhan yang ada dimanapun pada saat ini, kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, Engkau tahu ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan Yesus, keadaan di Miri, keadaan di Sarawak, di Malaysia ini ya Tuhan, di seluruh dunia ya Tuhan sedang mengalami penderitaan ya Tuhan. Roh kegelapan, roh maut ini ya Tuhan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu ya Tuhan yang dalam keadaan kelemahan, dalam keadaan sakit, apapun persoalan pergumulan, ketakutan, kerisauan, kebimbangan. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang akan bersama kami ya Tuhan Yesus, memberi kekuatan baru dan semangat baru bagi kami ya Tuhan, untuk terus meneruskan perjalanan hidup ya Tuhan yang Engkau berikan bagi kami. Ini kami ya Tuhan Yesus mohon pertolongan perlindungan yang sempurna daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Bapa Syurgawi, mari ya Tuhan Yesus, Engkau menjamah ya Tuhan anak-anak Tuhan yang sekarang ini ya Tuhan yang ada dalam kuarantin. Banyak mereka Tuhan, kami tidak dapat melakukan apa-apa untuk mereka, tapi kami percaya di dalam doa, dalam nama Yesus Kristus, ada pemulihan, ada pembebasan ya Tuhan, ada pelepasan ya Tuhan. Karena itu Tuhan kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Mari Bapa Syurgawi, kami serahkan ibadah kami ini sekali lagi dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau persiapkan jemaat-Mu terus memberi ya Tuhan, memberi sebahagian daripada persembahan keuangan ya Tuhan untuk jemaat, untuk gereja-Mu ya Tuhan, dimanapun berada Tuhan, apapun kerja usaha Tuhan Engkau berkati ya Tuhan. Ladang yang hari ini juga Tuhan menguning dan memerlukan pekerjaan, memerlukan bantuan keuangan ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan jemaat serta gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Mari Tuhan Engkau tolong kami ya Tuhan, hamba Tuhan yang memimpin, yang main musik, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau jamah ya Tuhan Yesus, menjadi saluran berkat ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, bungkusi kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan nama-Mu sungguh dimulia, diagungkan. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Tuhan, kita akan mengangkat penyembahan yang mengatakan, ku hidup bagimu. Hanya Yesus kebenaran kita, hanya Yesus penyelamat kita. Dialah satu-satunya harapan. Haleluya. Haleluya Lord. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Haleluya Lord. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji
hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, oh, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bersamamu Bapa, haleluya Tuhan, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya Lord. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati
Benar Tuhan Yesus, kami sangat memerlukan Engkau setiap detik hidup kami ya Tuhan. Hanya bersama-Mu Tuhan kami dapat melewati ya Tuhan keberadaan hidup pada saat ini ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Pertolongan yang datang daripada Engkau lah yang kami impi, yang kami harapkan ya Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Karena itu kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Oke, saya serahkan masa ini bagi Pastor Libat yang akan menyampaikan message untuk kita. Sekarang saya bagi masa. Haleluya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada tim yang telah membawa kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur di mana kita punya kesempatan untuk memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Baik, saya ucapkan salam di dalam kasih Kristus dan selamat bertemu kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Dimanapun kita berada pada pagi hari ini bersama dengan keluarga kita atau secara pribadi untuk mengambil masa berdoa bersama, memuji Tuhan serta mendengar firman Tuhan. Saya percaya hadirnya Tuhan bersama dengan kita akan terus memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalipun kita tak sempat atau tak punya kesempatan untuk datang ke dalam ruangan gereja bersama-sama, dan saya percaya dan berharap agar kita terus tetap tabah, sabar, kuat di dalam iman percaya kita dan tetap memandang dan melihat Tuhan di dalam apapun keadaan atau situasi yang kita lalui pada saat ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada surat Roma pasal yang ke-8. Saya akan membawa kita melihat daripada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dan saya akan membacakan bahagian ini untuk kita di dalam terjemahan bahasa Malaysia. Dan kita iringi pembacaan ini dengan apapun terjemahan Alkitab yang ada pada kita. Tulisan di atas bahagian ini adalah hidup menurut kehendak Roh Allah. Hidup menurut kehendak Roh Allah. Ayat 1 berkata demikian. Sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Hal itu demikian kerana hukum Roh Allah yang menyebabkan kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan aku daripada hukuman dosa dan kematian. Perkara yang gagal dilakukan oleh Taurat karena tabiat manusia lemah sudah dilakukan oleh Allah. Allah mengalahkan kuasa dosa yang ada dalam tabiat manusia dengan mengutus anaknya sendiri yang datang dalam keadaan manusia yang cenderung berbuat dosa untuk menghapuskan dosa. 4. Allah berbuat demikian supaya kehendaknya yang dinyatakan di dalam Taurat dapat kita lakukan dengan sepenuhnya dalam hidup kita yang menurut kehendak Roh Allah dan bukan menurut kehendak tabiat manusia. Orang yang hidup menurut kehendak tabiat manusia, fikiran mereka dikuasai oleh tabiat manusia. Orang yang hidup menurut kehendak Roh Allah, fikiran mereka dikuasai oleh Roh Allah. Jika fikiran kamu dikuasai oleh tabiat manusia, hal itu mengakibatkan kematian. Tetapi jika fikiran kamu dikuasai oleh Roh Allah, Allah akan mengurniai kamu hidup dan kedamaian. Seseorang yang fikirannya dikuasai oleh tabiat manusia menjadi musuh Allah. Orang itu tidak menaati hukuman Allah dan sebenarnya dia tidak dapat menaati hukum Allah. Orang yang hidup menurut tabiat manusia tidak dapat menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah bahagian firman Tuhan
yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Kalau kita lihat sedikit penulisan atau bahagian yang telah disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini, setelah dia menjelaskan ajaran pembenaran secara penuh dan menekankan pentingnya pengudusan, Rasul Paulus dalam pasal ini mengarahkan dirinya untuk memberi penghiburan kepada umat Tuhan yang ada di sana. Hamba-hamba Tuhan atau umat-umat Tuhan adalah penolong, pembawa sukacita bagi orang-orang kudus. Seperti mana yang telah dikatakan di dalam Yesaya pasal 40 ayat 1 di mana mengatakan, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Inilah atau begitulah yang diamanatkan kepada kita sebagai umat-umat Tuhan. Adalah kehendak Allah supaya umatnya menjadi umat yang terhibur. Dan dalam pasal ini kita mendapati rancangan piagam Injil yang dan hak-hak istimewa yang tak terlukiskan milik orang percaya yang sungguh-sungguh berada di dalam Kristus atau berada di dalam Tuhan. Jadi kalau kita lihat di dalam bahagian ini atau dalam pasal yang ke-8 ini, rancangan piagam Injil dan hak-hak istimewa itu sedemikian rupa sehingga memberikan kita begitu banyak alasan untuk bersukacita dan merasa damai sejahtera dalam iman kita. Sehingga oleh semua hal yang tak berubah ini, yang untuk mustahil Allah berdusta, kita mendapat penghiburan yang kuat. Sekalipun berada di dalam keadaan yang tertekan, sekalipun berada di dalam keadaan yang bermasalah dan kesulitan yang bagaimanapun, waktu kita melihat keberadaan kita di dalam Tuhan, di dalam Kristus itu akan memberikan semangat dan kekuatan baru bagi kita. Maka dari itulah banyak daripada umat Allah mendapati pasal ini sebagai sumber penghiburan bagi jiwa mereka. Jadi ketika mereka hidup maupun menjelang kematian. Maka itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian ini saya ingin membawa kita melihatnya dengan satu tema yang berkata hidup berkemenangan dalam Kristus. Hidup berkemenangan di dalam Kristus. Kalau kita berbicara tentang hidup berkemenangan ini, ianya ia adalah hidup yang telah diperhadapkan atau melalui berbagai-bagai rintangan dan kesulitan hidup atau halangan sehingga dapat mencapai tujuannya sampai akhir dengan baik. Dengan kata lain, kemenangan itu terjadi atau dimiliki oleh seseorang itu sewaktu ia melewati satu ujian atau pertandingan atau perlombaan dengan mengikuti persyaratan atau undang-undang pertandingan itu dengan setia, dengan baik sampai akhir. Sehingga kita katakan ia adalah orang yang menang. Jadi seseorang yang dapat dikatakan sebagai pemenang yang sejati apabila ia berhasil menyelesaikan dan mencapai tujuannya sampai akhir. Jadi Bapak Ibu, semua kita pasti mau memiliki hidup yang berkemenangan. Namun tidak sedikit orang yang gagal mencapai tujuan akhir hidup itu. Karena mereka gagal tidak mencapai garis akhir itu dengan baik. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam bahagian yang telah kita baca tadi, Paulus menyatakan kemenangan yang harus dicapaikan oleh setiap orang yang percaya itu, yaitu kemenangan daripada dosa. Kemenangan daripada dosa. Firman Tuhan menyatakan bahwa
dosa itu adalah pelanggaran atas kebenaran firman Tuhan, pelanggaran atas perintah Tuhan, kegagalan tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan, dosa. Jadi sebagai orang yang percaya, dikatakan di dalam ayat yang kedua tadi, bahwa kita adalah orang yang sudah memiliki kemenangan atau kebebasan daripada dosa itu di dalam Yesus Kristus. Dalam ayat yang pertama ada 2 berkata, sekarang tidak ada lagi hukuman bagi mereka yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Hal itu demikian karena hukum Roh Allah yang menyebabkan kita hidup bersatu dengan Kristus Yesus sudah membebaskan aku daripada hukum dosa dan kematian. Di sini kita melihat betapa Paulus mempunyai keyakinan yang pasti setelah pertobatan dan penyerahan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia sudah memiliki satu kebebasan atau kemerdekaan daripada hukuman dosa itu. Kemerdekaan daripada penguasaan kuasa dosa itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kemerdekaan yang harus kita alami setiap hari adalah kemerdekaan daripada kuasa dosa. Kemenangan yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya adalah kemenangan atas dosa. Ya, di dalam ayat yang telah kita baca tadi, ayat yang kedua tadi, kita adalah umat yang sudah merdeka dari hukuman dosa, merdeka dari hukuman maut, kata Paulus di sini, sehingga dia berkata, dengan Yesus Kristus sudah membebaskan aku daripada hukuman dosa dan kematian. Di dalam firman Tuhan atau di dalam Roma ini, pasal yang ke-6 ayat 23, Paulus pernah mengatakan bahwa hukuman atau upah dosa itu adalah maut atau kematian. Oleh karena Paulus telah memiliki hidupnya di dalam Yesus, dia menyatakan dia sudah bebas daripada hukuman kematian dan maut itu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah kemenangan yang harus dimiliki oleh orang yang percaya di dalam Kristus. Nah, kalau kita lihat di dalam ayat yang ketiga juga berkata, perkara yang gagal dilakukan oleh Taurat karena tabiat manusia lemah sudah dilakukan oleh Allah. Allah mengalahkan kuasa dosa yang ada dalam tabiat manusia dengan mengutus anaknya sendiri yang datang dalam keadaan manusia yang cenderung berbuat dosa untuk menghapuskan dosa. Di sini kita melihat ternyata Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, yaitu lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Firman Tuhan menyatakan bahwa Yesus telah datang menjadi manusia bersama dengan manusia yang hidup di dalam dosa itu. Maka saat kematian Yesus di atas kayu salib itu, kematiannya itu mengalahkan kuasa dosa itu. Dan itulah yang menyebabkan setiap orang yang percaya kepada Yesus, setiap orang yang menyerah hidupnya kepada Yesus, dia memiliki kemenangan atau hidup di dalam Tuhan. Dia telah bebas daripada hukuman dosa itu karena Yesus telah menanggung semuanya. Kalau kita lihat juga dalam ayat yang telah kita baca tadi, dalam ayat yang pertama berbicara dengan jelas tidak ada lagi penghukuman bagi yang ada di dalam Kristus. Kekristenan adalah kemerdekaan dari dosa. Dan itulah sebabnya seseorang yang menjadi orang yang percaya kepada Yesus adalah orang yang sudah bertobat, orang yang sudah menyerah hidupnya kepada Yesus, orang yang sudah percaya kepada Yesus, maka ia menerima
kemenangan atas dosa itu. Yang kedua, kalau terlihat di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Hidup berkemenangan di dalam Kristus itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Hidup damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kita melihat keadaan dunia yang sekarang ini, ianya menimbul berbagai-bagai perasaan, ketakutan, kerisauan, kesedihan, dan kedukaan. Maka tak ada damai di dalam dunia pada masa sekarang ini. Tetapi kita bersyukur bagi orang yang telah menerima hidup berkemenangan di dalam Yesus, yang telah menyerah hidupnya kepada Yesus, apapun keadaan yang dia lewati atau yang ada pada saat ini, dia tetap memiliki damai sejahtera itu. Kalau kita lihat kesaksian setiap orang yang benar-benar mengalami perubahan hidup setelah dia menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Kelihatan daripada mukanya, ia memiliki satu sukacita yang luar biasa. Karena di dalam hatinya memiliki satu damai sejahtera yang tak dapat dia terima atau tak dapat dia ambil daripada dunia ini. Setelah dia menyerah hidupnya kepada Tuhan, dia memiliki satu damai yang luar biasa. Bapak Ibu, kalau terlihat, itu sebabnya nama Yesus yang diberi adalah Raja Damai. Hanya dia saja yang dapat memberikan damai sejahtera bagi umat-umat yang percaya kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, lewat kemerdekaan yang harus kita alami setiap hari adalah hidup dalam damai sejahtera. Di dalam kita melihat daripada ayat yang kelima berkata, orang yang hidup menurut kehendak tabiat manusia, pikiran mereka dikuasai oleh tabiat manusia. Orang yang hidup menurut kehendak Roh Allah, pikiran mereka dikuasai oleh Roh Allah. Jika pikiran kamu dikuasai oleh tabiat manusia, hal itu mengakibatkan kematian. Tetapi jika pikiran kamu dikuasai oleh Roh Allah, Allah akan mengeruniai kamu hidup dan kedamaian. Inilah yang diberikan oleh Allah. Saat seseorang itu hidupnya dikuasai, dipimpin oleh Roh Allah, ia memiliki satu hidup dan kedamaian di dalam kehidupannya. Haleluya. Karena di dalam kita hidup di dalam Tuhan, kita mempunyai hubungan baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan baik dengan sesama kita. So tak ada permusuhan. Tak ada sesuatu yang membuatkan keregangan atau ketegangan di antara kita dengan Allah dan dengan manusia. Kalau kita memiliki hidup damai dengan Tuhan, maka dengan sesama kita manusia pun kita pasti memiliki hidup damai. Di dalam kita memiliki hidup damai dengan Tuhan itu, maka damai itu dan damai sejahtera itu kita pasti miliki dalam hidup kita. Tak ada permusuhan, tak ada kebencian, tak ada kedengkian, tak ada dendam. Oleh karena damai Tuhan itu ada dalam hidup kita. Karena kematian Yesus di atas kayu salib itu merupakan satu kurban perdamaian di antara manusia dengan Allah. So sebagai umat Tuhan, di dalam ajaran Yesus, sewaktu dia berada di dalam dunia ini, dia mengajar kita untuk mengasihi musuh kita, untuk saling mengampuni dan memaafkan. Karena kita telah mendapat perdamaian itu daripada Tuhan sendiri. Jadi sebagai orang Kristen yang hidup berkemenangan dalam Kristus, kita tetap hidup di dalam damai sejahtera. Di dalam kita hidup di dalam damai sejahtera itu, kita memberi dan menerima pengampunan. Oleh karena kasih Allah bagi kita sebagai umat manusia yang berdosa, ia rela mengaruniakan anak tunggalnya datang ke dunia ini, menjadi manusia dan sampai menjadi korban perdamaian. Dia memberikan maaf dan memberikan pengampunan bagi kita atas segala dosa kita. Dan maka itu di dalam hidup kita sebagai umat Kristen yang memiliki kemenangan di dalam Kristus,
kita juga harus hidup di dalam memberikan pengampunan. Karena kita terlebih dahulu menerima pengampunan yang sempurna daripada Allah Bapa kita di surga. Maka kita harus memberikan pengampunan juga kepada orang yang sesama kita. Ya, sesama manusia. Pengampunan itu adalah pemberian Allah yang sangat mahal. Dibayar dengan kematian Yesus di atas kayu salib. So, mengapakah kita tidak mampu memaafkan sesama kita manusia? Di dalam kita hidup bersama dengan keluarga kita, dengan saudara kita, dengan anggota jemaat dan gereja kita atau masyarakat kita, biarlah kita menjadi pembawa damai itu dimanapun kita berada. Melihat keadaan dunia sekarang ini sangat memerlukan perdamaian. So, siapakah agen perdamaian itu? Saya dan Anda adalah pembawa damai itu kepada dunia yang tidak tahu memaafkan satu sama yang lain itu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam kita melihat ayat yang ke-8, orang yang hidup menurut tabiat manusia tidak menyenangkan hati Allah. Maka itu pada pagi hari ini, di dalam kita melihat apa yang Tuhan Allah lakukan kepada manusia melalui Yesus Kristus yang telah membawa kemenangan bagi kita terhadap dosa dan membawa damai sejahtera itu. Maka itu biarlah kita hidup menjadi anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah hidup berkemenangan di dalam Yesus. Hidup yang mampu mengalahkan dosa di dalam hidup kita. Dan hidup yang senantiasa di dalam damai sejahtera. Maka itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di dalam keadaan dunia yang tidak menentu pada sekarang ini, biarlah kita tetap menjadi orang Kristen. Biarlah kita tetap menjadi anak Tuhan yang hidup berkemenangan di dalam Yesus. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan. Mari kita berdoa. Haleluya. Allah Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami bersyukur atas perbuatan ajaib-Mu di dalam Yesus Kristus bagi kami sebagai umat manusia yang berdosa. Oleh kelahiran Yesus dan hidupnya sampai ia mati di atas kayu salib, membawakan satu kemenangan yang luar biasa, kemenangan yang besar bagi kami sebagai umat-umat-Mu, di mana firman-Mu memperingatkan kami pada pagi hari ini. Bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup di dalam Engkau, tidak ada penghukuman. Bebas daripada hukuman kematian akibat dosa itu. Karena Yesus telah menanggungkan semuanya bagi kami. Maka itu kami bersyukur ya Tuhan sebagai umat yang percaya kepada Engkau. Kami adalah umat pemenang. Kami adalah umat yang sudah menang. Maka itu Bapa, biarlah Engkau Roh Kudus terus menguasai pikiran, jiwa dan roh kami, agar kami tetap hidup di dalam kemenangan di dalam Yesus. Menang atas dosa, membawa damai sejahtera bagi dunia ini dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini sekali lagi hamba-Mu berdoa bagi umat-umat-Mu. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati mereka di dalam segala keperluan harian mereka. Usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan, Engkau berkati mereka. Tuhan Yesus, Engkau berkati umat-umat-Mu yang telah mempersembahkan persembahan mereka kepada Engkau dalam minggu-minggu yang telah lalu ini ya Tuhan. Engkau terus berkati mereka dalam usaha mereka. Engkau berkati kebun ladang mereka, Engkau penuhi segala keperluan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit adanya Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Yang punya beban masalah
segala pergumulan hidup Engkau adalah jawaban bagi mereka. Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu hamba berdoa, biarlah Engkau Tuhan membungkusi umat-umat-Mu di dalam kuasa dan darah Yesus sendiri, agar kuasa-kuasa penyakit, kuman-kuman dan virus COVID-19 ini ya Tuhan, tidak akan menyentuhkan dan menjangkiti hidup tubuh mereka Tuhan. Walaupun mereka berjalan atau bekerja dengan orang-orang yang mengalami jangkitan kuman ini ya Tuhan, mereka tetap berada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami bersyukur ya Bapa atas pimpinan dan penyertaan-Mu dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Inilah doa hamba-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Baik, sekian cara kita akan beri masa untuk berita gereja kita. Kami ingin memaklumkan bahwa pejabat gereja dibuka dari setiap hari Selasa ke Jumaat dari jam 9 pagi hingga 4 petang. Dimanapun kita berada, marilah kita sama-sama berdoa untuk keadaan masa sekarang, untuk jemaat Tuhan, perlindungan dan keperluan masing-masing. Harap maklum, pada setiap hari Rabu, kami akan berdoa bersama-sama dengan doa syafaat yang akan diumumkan melalui WhatsApp pada petang hari tersebut. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran bank gereja adalah seperti berikut. Jangan lupa untuk maklumkan kepada bendahari gereja, Deacon Richard, sekiranya anda telah memberi persembahan atau persepuluhan. Kami di BEM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang kita pada minggu ini. Jumpa lagi minggu depan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati.